Chapter 1786, Transportation Formation, Parting on Again. Yan Qingsang sangat gembira karena beruntung menjemput kakeknya. Sejak kepergian Yan Wanjun, pemuda itu telah mengkhawatirkan kesejahteraan kakeknya di jalan. Ada juga karunia rumah Yan yang tergantung di atas kepala si tua-tua. Tidak mengira kakeknya sudah sangat dekat selama ini, mengawasi dan melindunginya sepanjang waktu. Dia tersentuh sekaligus menyesal. Kakeknya yang membesarkannya sejak kecil. Yan Qingsang memiliki hubungan yang sangat kuat dengan orang tua itu. Adapun orang tuanya sendiri, dia sama sekali tidak mengenal mereka dan hampir tidak merasakan apa-apa untuk mereka. Mereka telah lama ditempatkan di beberapa lokasi yang tidak penting karena bakat bela diri yang sangat lemah, dan tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dengan putra mereka. Oleh karena itu, Yan Qingsang memikirkan kakeknya sebagai orang tua lebih dari orang tua yang sebenarnya. Huang juga menyambut kakeknya dengan anggun. "Halo, kakek." Kasih sayang yang lembut bersinar dari mata Yan Wanjun. "Tentu saja ada beberapa rasa bersalah. Huanger, aku dengar Cao Yuan membunuh Xiahou Zong dan mengakhiri kemalanganmu. Aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa melakukan apapun untuk kamu." Petik 2. Setiap orang memiliki nasibnya sendiri. Jika aku tidak menderita seperti itu, bagaimana aku bisa bertemu dengan saudara Chen? Huang menarik lengan Jiang Chen dengan ringan, senyumnya tenang dan bersyukur. "Saudara Chen." Yan Wanjun terkejut. "Hehe, kamu masih dalam kegelapan tentang hal itu, kan, kakek?" Cao Yuan adalah Jiang Chen dari domain manusia. Bukankah Tetuasi menyebut seseorang seperti itu dalam laporannya ketika dia kembali? Ini dia. Petik 2. Domain manusia. Yan Wanjun tercengang. "Aku mendengar kamu berbicara tentang tempat itu sekarang dan aku tidak mengerti mengapa. Tapi, jadi kamu dari domain manusia, Cao Yuan?" Jiang Chen tersenyum tipis. "Ini adalah cerita yang panjang dan rumit. Aku tidak punya waktu untuk menyampaikan kepada kamu seluruh kebenaran, Tetua Wanjun. Maafkan ketidakwajaran itu." Petik 2. "Hahaha," Yan Wanjun meraung dengan tawa. "Bagus. Kamu adalah pria yang bertanggung jawab dan baik, layak untuk cinta Huang untuk kamu. Aku puas bahwa cucu perempuan aku ada di tangan yang cakap. Tidak ada yang perlu disesalkan tentang pasangan Dao seperti ini, Huanger." Petik 2. Dia lebih bersemangat dari biasanya. Setelah mengalami semua yang dia miliki dalam hidupnya, dia tidak terlalu tergantung pada masalah asal seperti orang lain mungkin. Apa bedanya Cao Yuan berasal dari wilayah manusia? Di dunia ini, kekuatan berarti kekuatan. Jiang Chen cukup kuat untuk membantai Xiahou Zong. Apa yang perlu dikhawatirkan tentang pilihan cucunya? "Benar, teman muda Jiang Chen. Aku mendengar kamu berbicara tentang formasi Winterdraw. Apa cerita di balik itu?" Yan Wanjun bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Chen tidak berusaha menyembunyikan masa lalunya. Dia menceritakan semua yang telah terjadi sejak kedatangan pertamanya di Winterdraw, serta acara berikutnya untuk kakek Huang. Yan Wanjun menikmati kisah itu, dan tersenyum miring setelah selesai. "Jadi, kamu untuk hasil gabungan Jiang Huang Polilore. Itu tidak akan terbayangkan tanpa kamu memberitahu aku tentang hal itu." Petik 2. "Haha, aku menganggapnya sebagai kehendak surga." Yan Qingsang tertawa. Dia dan Huanger dibuat untuk satu sama lain. Tidak ada halangan yang bisa menghalangi mereka. Petik 2. Yan Wanjun membuat beberapa pernyataan seruan sebelum melanjutkan. "Jadi, Jiang Chen, pulau ini awalnya dibangun oleh senior Peising. Semua formasi dan bermacam-macam dikendalikan oleh Obelis. Dan sekarang setelah kamu memperbaikinya, kamu dapat memilih untuk menjadi penguasa tempat ini." Petik 2. "Memang, maka kamu harus mengambil alih tanpa pertanyaan. Jika kamu khawatir tentang menempatkan seseorang di sini, aku dapat berjaga-jaga untuk kamu. Biarkan tempat ini menjadi pos terdepan di sini di Myriad Abyss untuk kamu." Petik 2. Mata Jiang Chen berbinar. "Kamu bersedia membantu, Tetua Wanjun. Tapi tidakkah pekerjaan ini terlalu rendah untukmu?" Petik 2. Yan Wanjun adalah mantan sesepuh yang dihormati dari keluarga Yan dan seorang ahli empiris tingkat 8 dalam haknya sendiri. Meskipun ia bukan yang terkuat mutlak di Myriad Abyss, ia sangat dekat dengan yang teratas. Pria tua itu tersenyum. "Aku tidak memiliki tanggung jawab untuk menyeret aku sekarang, aku juga tidak punya rumah untuk kembali. Tempat ini baik untuk beristirahat dan memulihkan diri." Petik 2. Yan Wanjun memiliki mental yang sangat sehat.
Dia tidak memiliki masalah dengan tidak menjadi tetua yang dihormati lagi. Sebenarnya, dia sudah lama bosan dengan tanggung jawabnya. Tanpa ikatan darah untuk mengikatnya ke rumah, dia pasti sudah lama mengundurkan diri. Sekarang, setelah rumah itu benar-benar memusuhi dia merasa sangat minim menjadi anggota organisasi. Meskipun dia masih menyukainya, tidak ada cara dia akan memiliki koneksi ke sana selama patriark saat ini masih ada di sana. Satu-satunya kemungkinan keterlibatan kembali mengharuskan pembangunan kembali yang potensial. Jiang Chen berpikir itu bagus bahwa Yan Wanjun bersedia untuk mengawasi pulau itu. Seorang pria dengan kekuatan dan kemampuannya dapat dengan mudah mengurus tempat ini. Mengubah Winterdraw menjadi basis operasi kemudian sangat memungkinkan. Sebagai seorang yang beraksi, ia mulai mengembalikan formasi segera. Tindakan pertama adalah mengembalikan obelis halus ke lokasi semula, lalu membuat beberapa persiapan yang lebih bermanfaat. Setelah itu selesai, memulai kembali formasi untuk mengembalikan Winterdraw ke cara yang dulu tidak terlalu sulit. Meskipun pulau itu telah mengalami kerusakan, fondasi formasi tetap utuh. Bahkan jika mereka sebagian hancur, dia akan dapat memperbaikinya tanpa masalah. Winterdraw Island yang sepi menderu untuk hidup sekali lagi. Dalam setengah bulan, sebagian besar formasi di pulau itu dikembalikan ke aktivitas. Jiang Chen ingin melakukan yang terbaik yang dia bisa. Setelah selesai dengan bagian dalam, dia mulai merenungkan apa yang bisa dia lakukan dengan langkah-langkah pertahanan di luar. Mengupgrade mereka adalah pilihan yang cukup bagus, semua hal dipertimbangkan. Senior Pacing telah meninggalkan semua formasi di dalam dan sekitar pulau. Orang-orang dari peremajaan hanya berhasil memanfaatkan 30 hingga 40% dari kekuatan mereka. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang esensi sejati dari formasi senior. Hari-hari yang dihabiskan mempelajari karya-karya Pacing dan meningkatkan formasinya cukup menenangkan bagi Jiang Chen. Pada hari yang sama seperti hari lainnya, ia menamparkan pahanya setelah membuat penemuan yang tidak terduga. Haha, aku akhirnya menemukannya. Dia tertawa dengan kegembiraan. Huang, aku telah menemukan petunjuk untuk formasi transportasi kuno. Bagaimanapun juga ada sesuatu seperti ini di Winterdraw, yang dirancang dengan baik dan sangat tersembunyi untuk dibuat. Tidak heran aku kesulitan mencarinya. Petik 2. Jiang Chen mulai bertanya-tanya apakah ada formasi transportasi di sini. Tapi setelah sekian lama, dia menemukan emas di buku yang sedang dia baca. Dia mengikuti petunjuk dan diagram untuk apa yang telah menghindarinya begitu lama. Formasi kuno itu menyatu dengan perairan di sekitarnya. Tidak ada yang menyangka bahwa pergerakan itu melalui pusaran di dalam laut. Senior Pacing adalah inovator sejati. Seperti yang diharapkan dari seorang pria yang dianggap sebagai pemimpin formasi kuno. Jiang Chen telah melihat pria lebih terampil daripada Pacing dalam kehidupan sebelumnya, tetapi senior yang tidak pernah ia temui memiliki imajinasi yang tak tertandingi dan ruang lingkup yang luar biasa yang ia manuver dengan mudah. Ini adalah bakat bawaan yang harus iri. Jika Pacing senior pergi ke pesawat surga, dia akan memiliki hak untuk mencoba puncak tertinggi di sana. Dia memiliki potensi lebih dari cukup untuk melakukannya. Sayangnya, sejarah kuno terlalu kecil dan jauh. Apakah senior Pacing masih hidup atau sudah berapa tahun sejak berdirinya Winterdraw sama sekali tidak diketahui. Setelah menemukan petunjuk pada formasi transportasi, Jiang Chen melihat ke metode mengaktifkannya. Karena formasi sudah tua dan tidak aktif untuk waktu yang lama, itu akan terbukti agak sulit untuk dibawa kembali ke operasi. Untungnya, keterampilan Jiang Chen dengan formasi dan studinya dari kedua kehidupan memberinya wawasan tentang pekerjaan Pacing sebelumnya. Warisannya dari Sekte Kuno Crimson Heavens juga memberinya pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Beberapa hari lagi dia berhasil mengaktifkan kembali formasi transportasi. Hei saudara, jika kamu ingin kakek aku mengawasi Winterdraw untuk kamu, mengapa kamu mengirim Huang? Winterdraw cukup jauh dari 10 perang suci yang akan datang, kan? Yan Qingsang menyuarakan pendapatnya. Winterdraw masih dalam miriat abis, sementara domain manusia tidak. Jiang Chen sangat keras kepala dalam masalah ini. Dia tidak menganggap Pulau Winterdraw sangat aman. Saat ini, wilayah manusia adalah tempat teraman dan terjauh dari ketidakstabilan yang memburuk di miriat abis. Sudah cukup, saudara Qingsang. Aku pergi ke domain manusia. Aku suka Secret Pivot Mountain, dan aku sangat rindu berada di sana. Aku yakin roh tumbuhan dan bunga yang aku tanam merasakan hal yang sama tentang aku.
Aku punya teman yang aku tinggalkan di sana juga. Plus, Sister Bear telah pergi dari domain manusia selama bertahun-tahun. Dia pasti sangat rindu rumah. Petik 2. Huang tidak berminat tinggal di Winterdraw. Meskipun dia tidak membenci Yan Wanjun, dia tidak memiliki ikatan yang kuat dengan kakeknya. Dia lebih suka pergi ke Gunung Suci Pifau, agar dia bisa bersatu kembali dengan teman-teman lama yang pernah memanggilnya Nyonya Muda Fraksi. Yan King Huang tidak berkata apa-apa setelah mendengar ketegasan Huang. Baik, kami akan menemui kamu sebentar lagi di domain manusia. Petik 2. Berhati-hatilah, kakek, Brother Kingsang. Aku akan menunggumu di domain manusia, Brother Chen. Dia menyimpan perpisahan yang paling penting untuk yang terakhir. Jangan khawatir, aku mungkin akan kembali tidak lama kemudian. Merasa nyaman dengan orang tua kamu. Aku akan melihatnya. Jika aku memiliki kesempatan, aku benar-benar akan menyelamatkan mereka dari penjara tanpa batas, Jiang Chen berjanji dengan serius. Mata Huang memerah. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak menangis. Ayo pergi, Sister Bear. Kedua gadis itu memasuki formasi transportasi. Formasi menyala untuk hidup. Jiang Chen hampir tidak punya waktu untuk melambai sebelum membawanya pergi, hanya menyisakan garam laut dan semprotan laut. Chapter 1787, Setting Off on Caagain. Jiang Chen berdiri di pinggiran portal dan menatap badan air sampai tenang. Dia menghela nafas pelan. Mereka hanya akan berpisah sementara, tetapi masih menyakitkan baginya untuk mengirim wanita yang dicintainya. Yan Wanjun tersenyum sedikit. Seorang pria harus mengikuti ambisinya. Akan ada waktu untuk cinta. Petik 2. Yan Kingsang mencibir, tetapi secara mengejutkan tidak mengatakan apa-apa. Tetua Wanjun, aku telah meningkatkan formasi di sekitar pulau berdasarkan desain senior pacing. Akan sulit bagi para pakar Empyrean untuk menerobos masuk. Petik 2. Bagus. Yan Wanjun mengangguk. Pulau Myriad Abyss berantakan. Winterdraw Island akan menjadi basis operasi yang bagus. Petik 2. Aku mempercayakan pulau itu kepadamu, Tetua Wanjun. Aku tidak punya tempat untuk menelepon ke rumah. Aku sangat senang bisa menetap di suatu tempat, nada Yan Wanjun sedih. Dia menambahkan, apa rencanamu selanjutnya? Kembali ke bangsa ilahi abadi, Jiang Chen menyatakan dengan penuh keyakinan. Apa? Yan Wanjun mengerutkan kening. Bukankah orang-orang dari Sekte Cloudwave mengatakan keluarga kekaisaran dan rumah Xiaohu melakukan kudeta? Itu mungkin sudah terjadi. Kamu akan berjalan menuju baku tembak. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Aku anggota dari Tanah Suci dan telah menikmati dukungannya. Aku tidak bisa tinggal di sela-sela dan tidak melakukan apapun saat dibutuhkan. Petik 2. Baiklah, aku akan pergi denganmu, bergegas Yan Kingsang. Kamu harus tinggal di sini bersama Tetua Wanjun. Fokus pada kultivasi dan biarkan dia meredam kepribadian kamu. Itu hal yang tepat untuk kamu lakukan. Petik 2. Jiang Chen tidak berniat untuk membawa Yan Kingsang bersamanya. Alasannya sederhana, Yan Kingsang tidak cukup kuat untuk banyak membantu ke Tanah Suci. Dia hanya akan berbaris menuju kematiannya jika dia kembali dengan hati yang tulus. Jiang Chen tidak ingin Yan Kingsang terbunuh, tetapi ia juga tidak ingin upaya untuk melindunginya. Apa ini? Tanya Yan Kingsang dengan sedih. Apakah aku menjadi pembelot, sementara kamu setia pada Tanah Suci? Jiang Chen mengamuk sebagai pengganti penjelasan, yang selanjutnya membuat marah Yan Kingsang. Apakah kamu pikir aku tidak cukup baik untuk kamu dan akan menyeret kamu ke bawah? Yan Wanjun menamparkan bagian belakang kepala cucunya. Cukup, apa yang sedang kamu bicarakan? Jiang Chen benar, kamu tidak akan banyak membantu impulsif kamu itu. Kamu hanya akan menjadi beban. Tetap dengan aku dan jangan berpikir tentang pergi kemanapun. Jika kamu ingin membantu, tingkatkan kultivasi kamu dan buat diri kamu berguna. Sekarang, yang terbaik adalah kamu tetap tinggal. Petik 2. Seiring bertambahnya usia, datanglah kebijaksanaan. Yan Wanjun cukup berpengalaman untuk menangani masalah secara lebih holistik. Bahu Yan Kingsang merosot. Dia tahu tidak ada yang mengubah pikiran kakeknya begitu dia memutuskan. Jiang Chen memberi mereka 2 pil. Tetua Wanjun, Brother Kingsang, ini adalah 2 pil crown penobatan. Mereka tidak mudah didapat. Kamu pasti sudah mendengar tentang efeknya. Petik 2. Yan Wanjun berhenti. Selama festival Skimender, Tanah Suci telah menyebutkan pil yang dapat memajukan tingkat pembudidaya Empyre, tetapi tidakkah mereka mengatakan pil itu masih dalam pengembangan? Apakah ini?
pil yang memberikan tingkat tanpa syarat untuk pembudidaya Empirean? Tanya Yan Wanjun dengan suara limbung. Ini, mungkin berlebihan untuk menyebutnya tingkat tanpa biaya, tetapi sangat mungkin untuk mendorong pengguna melewati batas mereka dan naik ke tingkat berikutnya. Petik 2. Sangat jarang menemukan apapun yang dapat memberikan tingkat gratis bagi para ahli Empirean, terutama mereka yang berada di ranah Empirean tingkat lanjut. Hal luar biasa tentang pil itu adalah bahwa meskipun itu tidak selalu membantu pembudidaya menerobos segera, itu sangat mungkin untuk mencapai itu dalam jangka panjang. Seorang kultivator yang mencapai batasnya di Empirean tingkat 7 akan dapat naik ke urutan ke-8 setelah beberapa waktu. Tetua Wanjun, pil ini akan sangat membantu dalam naik ke Empirean tingkat 9. Adapun Brother Qingsang, aku sarankan kamu untuk mencapai Empirean tingkat ketiga sesegera mungkin sebelum minum pil untuk memaksimalkan manfaatnya. Petik 2. Mencapai tingkat keempat berarti naik dari Empirean awal ke Empirean menengah. Akan ada celah besar untuk menjembatani. Betul, apakah kamu mendengar itu, Qingsang? Jiang Chen telah menaruh begitu banyak pemikiran dan upaya untuk kamu. Yan Wanjun tidak bisa lebih bahagia. Dia sudah lama tidak merasakan ini. Dia telah terjebak di Empirean tingkat 8 selama bertahun-tahun dan hampir menyerah untuk menerobos. Pil Crowny Empirean adalah kejutan yang luar biasa. Terlebih lagi, cucu yang telah ia persembahkan untuk segala sesuatu telah mengalami transformasi besar selama bertahun-tahun, yang merupakan penyebab kegembiraan lainnya. Yan Qingsang kesal karena dilarang kembali ke Tanah Suci, tetapi pil membuatnya tidak mungkin baginya untuk tetap marah. Yan Wanjun menamparkan kepalanya lagi setelah melihat ekspresi cucunya yang angkuh. Itu bukan wajah yang menarik sekarang. Untuk apa wajah itu, anak muda? Biarkan aku memberitahu kamu, kamu beruntung Jiang Chen pemarah. Tidak ada orang lain yang mau menerima kamu. Kamu harus bertanya pada diri sendiri apakah kamu dapat mencapai ketinggian yang sama tanpa bantuannya. Petik 2. Jiang Chen akan menjadi saudara ipar Yan Qingsang, tetapi dia melakukan lebih dari cukup untuk temannya. Yan Qingsang tidak seharusnya menerima kebaikannya begitu saja. Aku tidak kecewa denganmu, saudaraku, Yan Qingsang akhirnya berkata. Aku hanya marah pada diriku sendiri karena tidak bisa membantu ketika itu penting. Aku merasa tidak berguna. Petik 2. Jangan khawatir, kamu akan berguna setelah kamu menjadi cukup kuat. Dengarkan Tetua Wanjun dan berkultivasi di Pulau Winterdraw. Tunggu waktu yang tepat untuk kembali. Petik 2. Haruskah kamu pergi? Tanya Yan Qingsang. Nenek moyang yang terhormat memberitahu aku beberapa hal dan kami memiliki banyak hal. Aku harus kembali ke Tanah Suci. Selain itu, aku berjanji kepada Huang bahwa aku akan menyelamatkan orang tuanya. Petik 2. Yan Wanjun memerah karena malu. Itu adalah putra dan menantunya. Jiang Chen. Tentang orang tuanya, gumam tetua. Itu kesalahan aku. Biarkan aku menghadapinya sendiri. Petik 2. Jiang Chen tersenyum, Tetua Wanjun, kita berada di tim yang sama sekarang. Penjara tanpa batas sangat rumit, Jiang Chen, Tetua Wanjun menggedor. Kamu tidak akan bisa masuk dengan tingkat kultivasi kamu. Jika aku bisa mencapai Empirean tingkat 9, aku mungkin memiliki kesempatan untuk menghancurkan mereka. Petik 2. Apa yang terjadi dengan penjara tanpa batas? Itu adalah penjara tertutup yang dikatakan berasal dari zaman kuno, dan terhubung dengan 10 negara ilahi. Ada pintu masuk tertutup di setiap negara yang mengarah ke penjara. Hanya mereka yang telah melakukan kejahatan paling mengerikan yang dipenjara di sana, dan nyaris mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Tentu saja, ada pengecualian. Kadang-kadang, badai spasial meledak dan menciptakan retakan, yang memungkinkan beberapa narapidana yang lebih beruntung melarikan diri. Para penjahat ini selalu menimbulkan masalah besar setelah pelarian mereka. Petik 2. Yan Wanjun juga tidak tahu banyak tentang penjara itu. Semua yang dia sampaikan adalah pengetahuan dasar. Jiang Chen mengangguk. Aku akan melakukan perjalanan cepat atau lambat. Jangan terburu-buru. Bahkan jika kamu menerobos masuk, kamu harus pintar tentang hal itu. Huanger akhirnya bebas dari kutukannya dan menemukan pasangan yang baik. Aku tidak ingin dia menjadi janda di usia yang begitu muda. Dia sudah menganggap Jiang Chen calon cucunya. Jangan khawatir, aku tidak akan terburu-buru. Jiang Chen tidak akan gegabah. Kekhawatiran terangkat dari dadanya setelah mengirim Huang dan Ling Bier. Dia juga meningkatkan formasi pulau. Sekarang saatnya baginya untuk pergi.
Dia tidak perlu khawatir untuk tidak terlihat karena tidak ada aktivitas manusia dalam radius beberapa ribu mil. Dia dengan santai menavigasi Starfate di atas lautan, suasana hatinya ringan. Pada hari ini, dia terbang di atas Pulau Warm Spring, tempat dia melewati saat terakhir dia dalam pelarian. Ingatan tak terlarang tentang teman lamanya muncul. Keluarga Xing Hui, Xing Tong, dan Yong Peng semuanya pindah ke sini. Sudah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan Winterdraw Island, tapi dia masih ingat semuanya seperti kemarin. Aku mungkin juga berhenti dan melihat apakah aku dapat menemukan sesuatu tentang bangsa Divine Eternal. Sudah lama sejak dia meninggalkan Tanah Suci. Dia khawatir tentang situasinya saat ini, tetapi perlu beberapa waktu baginya untuk mencapainya. Dia memutuskan untuk bertanya-tanya dulu. Tidak ada seorang pun di pulau itu yang akan mengenalinya. Dia terlalu jauh dari bangsa Divine Eternal. Pulau Warm Spring bahkan lebih sejahtera daripada Winterdraw di puncaknya. Dia mencatat budaya uniknya saat memasuki pulau itu. Orang-orang di sini lebih ramah daripada di tempat lain. Dia berjalan ke tempat orang banyak berada. Semakin banyak orang, semakin banyak pembudidaya, dan semakin banyak informasi yang bisa diperolehnya. Yang mengecewakannya, dia tidak mendengar ada yang berbicara tentang kerusuhan bahkan di daerah yang paling ramai. Ada beberapa orang yang mengoceh tentang Scamander Festival. Mereka menceritakan kisah itu dengan perhiasan besar, melukis Jiang Chen sebagai tokoh legendaris dan Sisuan, makanan meriam yang malang. Kemudian, beberapa dari mereka membawa Xiao Zong. Insiden ini telah menjadi topik du jour di Warm Spring, tetapi itu adalah satu-satunya berita tentang Eternal Divine Nation yang telah mencapai pulau itu. Tidak disebutkan tentang perkembangan terakhir atau pemberontakan. Chapter 1788, Warm Spring Island. Apakah rumah Xiao dan keluarga kekaisaran belum bergerak? Jiang Chen tidak berpikir seperti itu. Orang-orang dari Cloudwave Sekte mengatakan mereka akan bertindak dalam beberapa hari. Sepasang bulan telah berlalu sejak itu. Jika ada pemberontakan, seharusnya berita keluar. Dia akan mendengar sesuatu. Karena bingung, ia mengunjungi beberapa lokasi ramai lainnya di pulau itu dan tetap tinggal untuk mengumpulkan intel, tetapi masih belum mendengar apapun tentang pemberontakan. Kereta pikirannya tiba-tiba terganggu oleh langkah kaki yang mendekat. Seorang pria memanggil dengan suara cerah, "Maaf, kakak." Jiang Chen berbalik dan melihat seorang pria muda dengan fitur lembut mendekat, menangkupkan tangan dan bibir melengkung. Dia memiliki udara feminin padanya. "Apakah aku mengenal kamu?" Jiang Chen sedikit mengernyit. Pria itu tampak tidak berbahaya, tetapi naluri Jiang Chen menyuruhnya tetap waspada. Ada yang salah dengan pria yang terlalu banci ini. "Aku Zhou Yue. Aku melihat kamu berdiri tegak dan sendirian, tampak bermasalah, jadi aku datang untuk bertanya apakah aku memiliki hak istimewa untuk membelikan kamu minuman." Petik 2. Aku tidak mengenalmu. Aku tidak tertarik dengan minuman. Jiang Chen tidak datang untuk berteman. Selain itu, dia bahkan tidak menyukai pria itu. Zhou Yue merespons dengan sopan, "Kami sudah bertemu sekarang. Tidak masalah jika kita saling mengenal sebelumnya. Kami bukan lagi orang asing. Mengapa kamu tidak mengesampingkan bias dan menikmati waktu bersama?" Petik 2. Tidak tertarik. Tinggalkan aku sendiri. Jiang Chen sangat mementingkan kesan pertama dan dia langsung membenci Zhou Yue. Dia tidak akan membiarkan pria itu memandang sekilas, tidak peduli sekeras apapun pria itu berusaha mendapatkan perhatiannya. Memperhatikan ekspresi kesal Jiang Chen, wajah Zhou Yue suram. Alih-alih marah, dia memberi Jiang Chen pandangan yang bermakna dan senyum aneh sebelum berjalan pergi, menggelengkan kepalanya. Pertemuan aneh itu membuat suasana hati Jiang Chen semakin jauh. Dia membayar anggur dan bangkit untuk pergi. Petugas kedai itu melirik Jiang Chen. Dia tidak berani bertemu dengan tatapan Jiang Chen, tapi ada sedikit iba di matanya. Dalam garis pandang Jiang Chen, bahkan perubahan menit dalam ekspresi pelindung dalam jarak ratusan meter tidak dapat lepas dari kesadarannya yang kuat. Dia bisa dengan mudah membaca arus bawah di mata petugas. Dia menyimpan pengamatannya untuk dirinya sendiri. Mungkin petugas itu bermaksud baik. Dia tidak akan membicarakannya secara terbuka dan menempatkan petugas dalam bahaya. Jiang Chen tetap waspada saat dia keluar dari kedai minuman. Segera setelah dia berbelok di tikungan jalan, sekelompok pria dengan udara yang menakutkan menyerbunya dan menyebar ke sekelilingnya. "Gu, kamu menghilang selama bertahun-tahun setelah berhutang banyak pada tuan muda kami jutaan batu roh. Sekarang setelah kamu akhirnya jatuh ke tangan kami,
kami tidak akan membiarkan kamu lari lagi. Petik 2. Adalah benar dan pantas bagi seseorang untuk membayar utangnya. Beraninya kamu bersembunyi dari kami. Kamu tidak bisa lari selamanya. Petik 2. Para preman mengutuk Jiang Chen dengan meninggalkan. Dia mengerutkan kening. Dia pikir orang-orang baru saja salah mengira dia untuk orang lain, tetapi kemudian menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak di sini untuk menagih hutang. Mereka kemungkinan besar adalah gangster lokal, dan Zhou Yue kemungkinan salah satunya. Jika tebakannya benar, itu adalah modus operandi mereka untuk berkeliaran setiap hari mencari mangsa yang mudah, yaitu pendatang baru yang bepergian sendirian. Mungkin mereka melihatnya sebagai target yang mudah dan gemuk. Dia sudah dalam suasana hati yang cukup buruk dan menjadi marah karena upaya pemerasan mereka. Tatapannya yang dingin menyapu orang-orang bodoh yang jelas-jelas ingin mati. Ini peringatan terakhirmu, katanya dengan suara lebih dingin dari tatapannya. Tersesat, dan aku mungkin kamu hidup. Hahaha, dia kehilangan akal sehatnya. Dia tidak akan membayar. Ayo tangkap dia, nak. Petik 2. Dapatkan dia. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar besar. Bahkan yang terkuat hanya mencapai setengah langkah Empirean. Mereka tidak memiliki apa-apa selain angka. Jiang Chen telah menjaga auranya dalam dirinya sendiri, menutupi kultivasinya. Itulah sebabnya para preman itu menargetkannya. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia terakhir menjadi sasaran provokasi semacam itu. Berani-beraninya beberapa kaisar besar mengejek dan berteriak tentang menjatuhkannya. Apakah mereka begitu percaya diri dalam diri mereka sehingga mereka tidak mengenal rasa takut? Jiang Chen menyilangkan tangannya, senyum dingin menarik-narik bibirnya. Dia berdiri mantap dan tak bergerak seperti gunung, seperti sedang bermeditasi. Tusuk sombong. Ayo ambil keparat ini. Petik 2. Kumpulkan dia. Kedelapan orang itu menuduh Jiang Chen secara bersamaan. Mereka jelas dilatih dan tahu bagaimana bertarung sebagai tim. Alih-alih datang kepadanya dengan berantakan, mereka mengatur diri mereka sendiri ke dalam formasi yang tepat dan bertempur seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Meskipun mereka terkoordinasi dengan baik, masih ada celah besar di antara mereka dan Jiang Chen. Dia menggerakkan matanya ke arah kelompok itu, menembakkan sinar kuning samar-samar ke udara. Pria-pria itu membeku seperti dilumpuhkan oleh mantra. Ini jauh dari kekuatan penuh mata emas jahat. Jiang Chen mendengus pelan dan menyapu dengan matanya. Orang-orang itu terguling dan menabrak tanah seperti patung, membuat suara keras. Orang-orang menyukainya lebih dari layak untuk mati. Jiang Chen berjalan pergi tanpa melirik mereka. Berhenti. Beberapa sosok melompat keluar dari tempat persembunyian mereka dan melingkari dia lagi. Kelompok ini menjaga jarak yang lebih jauh darinya daripada yang terakhir. Jiang Chen menyapu mata mereka semua dan tertawa. Apakah Pulau Wam Spring adalah rumah bagi perampok? Kamu benar-benar berani bergerak di siang hari bolong. Petik 2. Ini lebih kuat dari kelompok terakhir dan semuanya adalah pakar Empirean. Salah satunya adalah pria yang memulai percakapan dengannya, Zhou Yue. Mata feminin dan seram Zhou Yue berubah berbisa, seperti mata ular, saat ia mempertimbangkan Jiang Chen. Kamu terampil memenggal begitu banyak orang tanpa mengangkat jari. Namun, kamu harus belajar menahan diri di Pulau Wam Spring. Jiang Chen tidak ingin membuang nafas lebih jauh. Sangat berisik. Tahan lidahmu dan keluar dengan itu. Apakah kamu di sini untuk memeras aku melalui tipu daya atau paksaan? Petik 2. Dia memukul-mukul kata-kata indah yang ingin diperbincangkan Zhou Yue. Dia harus diidentifikasi sebagai target sejak awal. Semua trik ini hanyalah para bandit yang berusaha membuat diri mereka terlihat lebih baik. Zhou Yue tertawa setelah jeda. Baik, kamu langsung. Permintaan aku sama. Kamu mengambil pinjaman beberapa juta batu roh dari geng Silversword. Bertahun-tahun telah berlalu. Alasan yang sama lagi. Jiang Chen memberinya seringai liar. Aku tidak tertarik dengan omong kosong kamu, tetapi jika kamu berbicara tentang pinjaman, aku ingin mengambil sewa di kepala kamu. Dia tidak menghormati orang-orang seperti Zhou Yue, yang mencoba membenarkan perampokan sebagai penagihan hutang. Itu alasan yang tidak ada yang mau membeli. Kepalaku. Zhou Yue tersenyum malas. Kamu pasti bisa mencoba. Aku akan. Jiang Chen kabur bergerak. Pada saat yang sama, ia mengerahkan mata emas jahat, mengarah ke mata Zhou Yue. Selama bertahun-tahun, Zhou Yue telah melakukan banyak kekejaman di Wam Spring dengan geng Silversword mendukungnya. Dia hampir tidak pernah menemui tantangan, dan dia tidak pernah gagal. Geng itu pada dasarnya adalah mafia lokal,
yang menghususkan diri dalam pemerasan, penculikan, dan pembunuhan. Tidak ada yang tidak akan mereka lakukan. Kekuatan mereka, di atas teman-teman di tempat-tempat tinggi, mendorong mereka untuk menargetkan warga sipil dengan pengabaian. Mereka tidak pernah mengalami kemunduran, itulah sebabnya Zhou Yue sangat berani. Mereka pintar memilih target mereka, mengejar penyendiri yang jelas-jelas berkeliaran sebagai pembudidaya. Aturan memastikan kesuksesan geng selama bertahun-tahun mereka berlari merajalela di pulau itu. Mereka menargetkan Jiang Chen karena dia bepergian sendiri tanpa pelayan, dan dia tidak memiliki kehadiran jenius yang kuat dari faksi utama. Sayangnya, mereka salah menilai saat ini. Mata kejahatan Jiang Chen muncul sebagai kilatan cahaya kemasan. Dia menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan, dengan gerakan pergelangan tangannya, mengarahkan cahaya ke mata Zhou Yue. Kesadaran kuatnya terkunci pada Zhou Yue, mengirimkan getaran ke tulang belakang yang terakhir dan merampas semua kekuatannya. Dia berdiri terpaku di tempat, tidak bisa menggerakkan otot. Jiang Chen menggunakan tangannya seperti pisau dan, dengan memotong tangannya, memenggal Zhou Yue. Sebelumnya melekat pada tubuhnya, mata Zhou Yue masih melebar tak percaya saat dia melonjak ke langit. Zhou Yue tidak pernah mengantisipasi kekuatan mengerikan dari mangsa yang sederhana ini. Hidupnya telah menuai dalam sekejap mata. Hanya sekali dia meninggal, teman-temannya pulih dari keterkejutan mereka. Wajah mereka berkerut saat mereka menuduh Jiang Chen, melolong marah. Kemarahan Jiang Chen membakar lebih panas. Dia memanfaatkan kecepatan penuhnya, memotong udara dengan gerakan galaksi slash dari teknik supernova point. Yang lain dekat dengan tingkat kultivasi Zhou Yue, tetapi begitu mereka mendekati Jiang Chen, mereka menyadari bahwa daerah itu sepenuhnya di bawah komando pemuda itu. Tubuh mereka tumbuh seberat timah. Sebelum mereka bisa bereaksi, Jiang Chen telah membebaskan mereka semua dari kepala mereka. Mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Chapter 1789, The Silver Sword Gang. Keinginan mendidih Jiang Chen untuk membunuh menyebabkan aliran darah mengalir di jalan. Gelombang kedua para penyerang dipenggal tanpa kecuali juga. Adegan berdarah menakuti penonton. Mereka melarikan diri ketakutan, khawatir mereka akan tersapu ke pembantaian. Namun, pemuda itu tidak kehilangan alasannya dan menahan diri untuk tidak memperluas cakupan pembunuhannya kepada orang-orang yang melihatnya. Menebang mereka yang melecehkannya sudah cukup. Senyum tipis menggantung di wajahnya saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya tanpa sengaja menghindarinya. "Kamu, datang ke sini." Jiang Chen memberi isyarat pada seorang kultivator muda. Kultivator yang bersangkutan langsung memucat, giginya bergetar. "Katakan padaku, siapa orang-orang ini?" Jiang Chen berbalik untuk mempertimbangkan mayat. Mereka adalah dari geng Silver Sword." Kultivator muda itu tergagap. Geng Silver Sword. Jiang Chen belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dia tahu sedikit tentang masalah Myriad Abyss, pengetahuannya terbatas pada 10 negara ilahi dan beberapa faksi kelas 2. Geng itu merajalela di Pulau Wamspring, tetapi itu tidak berarti itu penting di tempat lain. Itu adalah ancaman lokal yang terbaik. Dalam Myriad Abyss, itu bahkan bukan faksi kelas 5. Geng Silver Sword milik Pulau Wamspring. Berapa banyak anggota yang dimilikinya? Apa yang biasanya dilakukan? Petik 2. Kultivator muda itu menarik ekspresi sedih. "Tolong jangan membuat segalanya sulit bagi aku, teman. Semua orang tahu jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini di sini di Wamspring, tetapi siapa yang berani bergosip di belakang geng? Aku memohon belas kasihan." Petik 2. "Oh, kamu khawatir tentang pembalasan Silver Sword?" Jiang Chen mengerutkan kening. Kultivator tersenyum kecut. Dia diam, tapi maknanya jelas. Ini membuat Jiang Chen tidak yakin bagaimana harus merespons. Keluar dari sini kalau begitu. Dia tidak melihat alasan untuk membuat hidup orang yang tidak bersalah menjadi sulit. Dia tiba-tiba menghasilkan pil. "Aku punya pil di sini yang disebut pil supremasi kaisar. Ini memiliki peluang 70 hingga 80% untuk meningkatkan level seorang kaisar besar satu persatu. Siapapun yang memberi aku informasi tentang geng Silver Sword akan menerimanya." Petik 2. Dia tahu bahwa hadiah yang besar dan kuat lebih mungkin untuk membuktikan sumber keberanian. Selalu ada orang yang tidak takut mati di dunia bela diri Dao. Selain itu, hadiahnya sangat menarik. Tidak ada yang pernah mendengar tentang pil kebon supremasi, tetapi efek yang diiklankan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Banyak kaisar besar yang hadir bersinar. Mereka mulai mempertimbangkan pro dan kontra dari mengambil umpan. Teman, apakah pil supremasi kaisarmu benar-benar bagus? Seorang kaisar agung bertanya dengan hati-hati. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menawarkan hadiah lain, jawab Jiang Chen dengan dingin. Tidak, pilnya baik-baik saja. Namun, kamu harus menjamin bahwa kamu tidak melebih-lebihkan efeknya. Petik 2. Aku berjanji padamu bahwa apa yang aku katakan tentang itu sepenuhnya benar. Jika kamu tertarik, maka ambil taruhan. Jika tidak, aku tidak akan memaksamu. Petik 2. Kultivator merenungkannya selama beberapa saat, lalu menggertakkan giginya. Ikut aku, teman. Dia jelas mengambil keputusan, tetapi tidak mau menyelesaikan transaksi di mata publik. Dia memimpin jalan tanpa berbalik. Jiang Chen tersenyum tipis dan mengikuti. Tidak butuh waktu lama bagi pembudidaya kedua untuk zigzag di beberapa sudut ke gang terpencil dan tempat tinggal terpencil. Ini akan dilakukan. Aku pikir itu ditinggalkan untuk sementara waktu, dan hampir tidak ada orang yang datang ke sini. Kultivator berhenti. Jiang Chen melirik untuk memastikan tidak ada yang salah sebelum mengangguk. Ambil pil itu. Jangan mencoba trik apapun. Dia melemparkan pil supremasi kaisar ke kultivator untuk memenangkan kepercayaannya. Kultivator mengambilnya dan memainkannya sebentar, matanya menyala karena keinginan ketika dia menyadari betapa luar biasanya itu. Jangan khawatir, pil itu asli. Jiang Chen tersenyum. Baik, apa yang ingin kamu ketahui, teman? Aku akan memberitahu kamu semua yang aku tahu. Kultivator sangat senang dengan pil barunya. Geng Silversword, itu saja. Jiang Chen mengerutkan kening. Dia merasa agak aneh bahwa mereka menargetkannya sejak awal. Apakah ada motif tersembunyi? Geng Silversword naik ke tampuk kekuasaan dalam 100 tahun terakhir atau lebih di sini di Wamspring. Ini tidak terlalu kuat, tetapi itu berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Aku mendengar kepala geng adalah ahli Empyrean tingkat 7. Dia memiliki banyak pengawal yang juga merupakan Empyrean tingkat 6. Secara keseluruhan, gengnya mungkin adalah faksi terkuat di pulau ini. Petik 2. Di ibu kota Eternal Divination, geng Silversword akan menjadi yang terbaik keempat atau kelima. Di Pulau Wamspring, itu tidak ada bandingannya. Apa yang mereka lakukan untuk bisnis? Jiang Chen bertanya lagi. Haha, ya, sejujurnya, geng Silversword melakukan segalanya. Namun, bisnis yang paling berhasil adalah jenis kriminal. Petik 2. Kewaspadaan berkedip di mata kultivator. Aku akan jujur, setelah pertukaran yang saling menguntungkan ini, aku meninggalkan Pulau Wamspring segera, dan aku ragu aku akan kembali. Aku menyarankan kamu untuk segera pergi, teman, jika tidak. Bisnis kriminal macam apa? Tolong jelaskan. Petik 2. Perampokan, pemerasan, dan perdagangan budak. Mereka memilih pembudidaya tunggal secara khusus. Karena geng Silversword, pasar budak di sini di Wamspring adalah yang terbesar dari sekian banyak tetangganya. Cara operasi yang paling umum untuk geng Silversword adalah memulai percakapan dan berpura-pura menjadi teman kamu, kemudian membawa kamu ke gang yang gelap atau apalah. Kamu akan menjadi domba untuk disembelih pada saat itu. Petik 2. Jiang Chen sepenuhnya mengerti sekarang. Geng Silversword mengambil barang-barang material dan pemiliknya, bermesraan dengan baik, bandit, setelah meremas setiap tetes nilai terakhir dari nilai mereka. Dia telah menyaksikan pasar budak Velurium Capital di masa lalu, dan telah sangat jijik dengan praktik itu bahkan saat itu. Setiap sisa penyesalan atas tindakan ekstremnya sebelumnya telah hilang. Geng Silversword telah kehilangan kemanusiaannya. Untuk alasan apa dia tidak akan memusnahkan faksi seperti itu, begitu dia menemukannya. Kultivator merasakan intensitas niat membunuh Jiang Chen. Teman, dia mengingatkan, jika aku jadi kamu, aku akan meninggalkan Pulau Wamspring sekarang. Tapi itu cukup dari aku. Aku sudah mengatakan bagian aku. Hati-hati, tunggu. Jiang Chen memanggil pembudidaya. Apalagi yang kamu butuhkan, teman? Petani itu berhenti seperti yang diminta, tetapi matanya dengan cemas melesat keluar. Dia jelas khawatir bahwa geng Silversword akan tiba sebentar lagi. Di mana markas besar geng? Tanya Jiang Chen. Kamu pergi ke markas mereka. Kultivator itu pucat pasi. Dia memandang Jiang Chen dengan tidak percaya. Teman, mengapa kamu begitu gegabah? Geng Silversword mungkin tidak memiliki sejarah yang kaya atau pundi-pundi terdalam, tetapi memiliki banyak ahli. Jika kamu pergi ke markas mereka,
Enlighten me. Pertimbangkan bagian dari pertukaran ini, jawab Jiang Chen secara merata. Kultivator hanya bisa berbuat sedikit terhadap keras kepala Jiang Chen. Dia berpikir sejenak sebelum menjawab, kantor pusat mereka di distrik Purple Sun, aku percaya. Tidak jauh dari sini. Setelah menjawab, dia pergi begitu saja, mengenakan topeng dan pakaian ganti sebelum berjalan tergesa-gesa. Jiang Chen benar-benar dibebaskan setelah mendengar tentang kesalahan geng Silversword. Penyesalan karena telah membunuh begitu banyak orang telah hilang sepenuhnya. Geng Silversword, meskipun dia bukan pemuda yang benar-benar lurus, dia tidak menyukai geng Silversword sampai ke intinya. Sebuah geng bisa melakukan banyak hal untuk mendapat untung di myriad abyss. Hanya faksi yang benar-benar jahat yang menyukai kejahatan akan melakukan kejahatan yang paling keji dalam mengejar kekayaan. Perbuatan buruk seperti itu mengundang pembalasan karma. Geng Silversword kemungkinan telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Xing Hui dan Xing Tong, serta keluarga Yong Fan, aku ingin tahu apakah geng menargetkan mereka ketika mereka datang ke sini untuk Warm Spring. Petik 2. Bahkan jika mereka melakukannya, sudah begitu lama sehingga Jiang Chen meragukan penyelidikan sekarang akan menghasilkan petunjuk. Tetap saja, dia berharap bahwa kemalangan tidak terjadi. Xing Hui adalah orang yang bijaksana yang memiliki cukup kebijaksanaan untuk menghindari bencana seperti itu. Selama kecantikan Xing Tong belum ditemukan, mereka seharusnya aman dari predasi. Tidak ada yang lebih penting dari mereka selain itu. Keluarga Yong Fan, di sisi lain, akan membuktikan target yang lebih diinginkan karena kehadiran anak-anak. Apa yang bisa dilakukan Jiang Chen selain berdoa? Dia tidak bisa mengubah masa lalu. Semoga mereka semua tetap aman. Dia meninggalkan kediaman terlantar. Situasi di luar jelas tegang. Ada kekacauan di mana-mana di jalan. Para eksekutif gang Silversword jelas telah menerima berita bahwa banyak dari orang-orangnya terbunuh di siang hari bolong. Seluruh geng mendidih. Karena ini, Pulau Warm Spring berada dalam kondisi tidak nyaman. Serigala geng Silversword mencari pria yang bertanggung jawab atas pembunuhannya sendiri. Banyak lorong masuk dan keluar dari pulau itu dijaga. Yang lebih cepat dalam undian akan segera meninggalkan pulau. Mereka yang tidak secepat merasa jauh lebih sulit untuk melakukannya sekarang. Jiang Chen tidak tahu harus berkata apa ketika dia melihat keributan yang disebabkan oleh geng. Apakah Pulau Warm Spring tidak memiliki administrasi? Mengapa geng Silversword diizinkan untuk mengamuk? Mungkin geng itu menyuap pihak berwenang setempat. Tetapi jika itu diizinkan untuk mencemooh perdamaian publik seperti ini, akan ada bencana besar di pulau itu dalam waktu dekat. Kegiatan geng sudah mulai secara serius mempengaruhi reputasi Warm Spring di luar negeri. Jika semua orang berpikir bahwa pulau itu adalah sarang sampah dan penjahat, siapa yang mau repot-repot datang ke sini di masa depan? Chapter 1790, Barging Through the Front Door. Markas besar Silversword Gang berada di distrik Purple Sun. Meskipun Jiang Chen tidak punya niat untuk membunuh semua orang di sana, frustrasinya tidak akan hilang jika dia pergi sekarang. Oleh karena itu, dia ingin pergi ke markas geng untuk membuat mereka lebih bermasalah. Bahkan jika dia tidak bisa memberantasnya sama sekali, dia ingin memberi pelajaran pada gangster-gangster yang tidak akan mereka lupakan. Geng Silversword adalah yang terendah dari yang terendah. Itu sepele bagi seseorang dari kemampuannya untuk menyelinap ke distrik cahaya ungu. Sebenarnya menemukan markas yang dipermasalahkan jauh lebih sulit, atau lebih tepatnya, itu akan berada di masa damai. Karena geng telah menerima berita yang mengkhawatirkan baru-baru ini, para ahli keluar tanpa henti. Itu membuatnya mustahil untuk dilewatkan. Jiang Chen dengan cepat mengunci rumah yang cukup tersembunyi yang berfungsi sebagai tempat persembunyian geng. Dia menyapu bagian luar sejenak sebelum memutuskan untuk mengambil pendekatan blunter. Mengangkat tangan, dia menghasilkan gunung magnet yang langsung meluas ke ukuran penuhnya. Itu menabrak rumah besar dalam semburan cahaya kemasan. Tekniknya tidak memiliki kemahiran, tetapi tidak diragukan lagi efektif. Dampak gunung menciptakan kawah kolosal di tengah-tengah istana. Jiang Chen tidak dilakukan. Dia mengangkat gunung magnetik dan menabrak 3 kali lagi. Setiap pukulan lebih ganas daripada yang terakhir. Ketika geng Silversword bereaksi, serangan sudah dilakukan. Setengah dari rumah itu telah menjadi puing-puing. Tempat persembunyian geng benar-benar hancur. Ada jeritan dan ratapan sedih dari seluruh penjuru. Jiang Chen memelototi markas geng dari atas, jelas bertekad untuk menghancurkan tempat itu. Wosh, 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 wosh.
Selusin ahli terbang keluar dari markas besar Silver Sword Gang, semuanya Empyrean seragam. Dari penampilan mereka, mereka jelas cukup mampu. Siapa ini? Siapa yang berani mengganggu dan berperilaku buruk di Pulau Wamspring? Apakah kamu melakukan ini, Nak? Itu dia. Dia membunuh Zhou Yue dan yang lainnya. Petik 2. Kamu datang ke kematianmu sendiri, Nak. Jiang Chen menganggap para ahli dengan dingin. Setelah satu sapuan, ia mencatat bahwa tidak ada ahli empiris maju. Yang terkuat adalah Empyrean tingkat ke-6, bersama 4 ahli empire menengah lainnya. Sisanya hanya kerajaan Empyrean awal. Dia akan sangat tegang di pengepungan jika dia adalah seorang pembudidaya empiris tingkat ke-4 biasa. Bahkan, itu akan sangat merepotkan baginya. Namun, Jiang Chen benar-benar tidak peduli dengan keselamatannya terhadap lawan-lawan ini. Semua dari mereka yang ditambahkan bersama tidak harus lebih kuat dari Xiahou Zong. Meskipun Xiahou Zong hanya menjadi rana emperan tingkat ke-5, dia lebih baik dalam pertempuran daripada bahkan memuncaknya para ahli empati tingkat ke-6. Setelah menebas Xiahou Zong dalam pertempuran yang menentukan itu, naluri tempur Jiang Chen telah diasah dengan sempurna. Orang-orang sebelum dia tidak memberikan ancaman apapun. Suruh bosmu keluar. Jiang Chen mengarahkan pandangan dingin ke kerumunan. Kamu terlalu lemah untuk bertarung denganku. Jika kamu tidak ingin mati, maka segera pergilah. Petik 2. Kamu gila, Nak? Ayo, semuanya. Mari kita bunuh dia bersama. Petik 2. Jelas, arogansi Jiang Chen membuat marah para eksekutif Silver Sword. Kultivator empati tingkat 6 mengerutkan kening dan menghentikan rekan-rekannya yang terlalu bersemangat di jalur mereka. Dia memberi Jiang Chen kesempatan. Kamu siapa sebenarnya, teman? Untuk menyebabkan masalah di Pulau Wamspring, bukankah menurutmu metodemu berlebihan? Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Berlebihan. Apakah aku seharusnya membiarkan kamu merampok aku dan menjadikan aku budak kamu? Aku kira hanya kalian yang diizinkan mengambil keuntungan dari orang lain, dalam logika kamu. Nada suaranya dingin. Dengarkan, bos geng Silver Sword. Jika kamu tidak keluar dalam 10 napas, aku akan membuat daging cincang dari semua orang di sini. Petik 2. Niat membunuh meledak keluar dari pori-porinya. Tunggu. Sebuah suara yang kuat terdengar dari dalam manor. Sesosok perak pudar menyapu ke udara seperti tornado. Pria yang keluar adalah seorang pembudidaya paruh baya tanpa ekspresi. Dia memiliki beberapa gumpalan jenggot, tetapi tidak ada yang sangat subur. Karakteristiknya yang paling unik adalah matanya, yang hampir seluruhnya tenggelam ke dalam rongga matanya. Wajahnya benar-benar memberi kesan abadi tentang dirinya. Apakah kamu bos geng Silver Sword? Jiang Chen mempertimbangkan pria itu dengan sikap acuh tak acuh. Tingkat kultivasinya cukup kuat, seperti auranya. Benar, kelalaian kamu meskipun mengetahui nama kami berarti kamu yakin kami ada di bawah kamu, ya. Namai diri kamu sendiri. Mari kita lihat kami mampu menyinggung kamu. Kepala Silver Sword Gang itu tidak bungkuk. Sebuah faksi yang mampu berakar di tempat seperti Pulau Wamspring dan mengabadikan begitu banyak perbuatan jahat adalah faksi yang harus diwaspadai. Jiang Chen tersenyum dingin. Namaku, aku jenius muda Xiahou Jie, dari rumah Xiahou bangsa-bangsa abadi eternal. Petik 2. Dia benar-benar membuat nama itu entah dari mana. Dia hanya mengenal 3 orang dari House Xiahou, 3 jenius yang meninggal di tangannya, Zong, Jing, dan Xi. Dia bahkan tidak repot-repot menghafal nama patriark. Rumah Xiahou. Mendengar nama itu membuat geng Silver Sword bertentangan. Apakah mereka bertemu seseorang yang tidak bisa mereka hadapi? Bukti. Bos geng menekan dengan datar. Jiang Chen menghasilkan token identitas dari House Xiahou dengan penuh gaya. Dia telah mendapatkannya setelah membunuh Xiahou Jing dan telah menggunakannya sekali sebelumnya juga. Meminjam nama rumah Xiahou untuk menghitamkan nama mereka melalui tindakan buruk adalah strategi yang bagus. Itu tidak bisa memberikan pukulan mematikan ke House Xiahou, tapi itu bisa membuat anggota rumah mual. Geng Silver Sword mulai mempercayai klaim Jiang Chen setelah melihat identifikasi. Tidak mungkin memalsukan token seperti itu. Apakah geng itu benar-benar membuat marah seseorang yang seharusnya tidak melakukannya? Bos, tetua, jangan dengarkan anak itu mengoceh terus. Kamu bisa mendapatkan token seperti itu di mana saja di luar jalan. Dia hanya menggertak dan mencoba menakut-nakuti kamu. Seseorang tidak puas dengan bukti. Jiang Chen tertawa terkekeh-kekeh. Ketidakpuasan musuhnya adalah alasan baginya untuk melancarkan serangan baru.
Segel tangan mengungkapkan formasi pedang kalis surgawi yang tersembunyi di dalam awan. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari cahaya yang berhubung degen sinar matahari meledak, menghamburkan kematian dan kehancuran pada kerumunan di bawah ini. Wosh wosh wosh. Ada gelombang jeritan mengerikan lainnya di tengah-tengah pembantaian pedang. Ini tidak baik, kami tertipu oleh tipuannya. Bos geng itu tidak berharap Jiang Chen begitu tegas. Dia marah tentang kehilangan begitu banyak bawahan. Kelilingi dia dan jatuhkan dia, dia meraung. Tidak peduli dari mana asalnya, dia harus membayar untuk membunuh saudara-saudara kita. Dapatkan dia, namun, itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Gunung emas Jiang Chen yang magnetis dan kecepatannya yang luar biasa berarti bahwa jumlah geng berfungsi semata-mata untuk memberinya peluang serangan balik. Itu lebih memuaskan untuk membunuh banyak musuh sekaligus. Bos sangat tertekan setelah menyaksikan kematian anak buahnya. Dia mengertakkan gigi, lalu menuduh Jiang Chen dengan keganasan sebanyak yang dia bisa kumpulkan. Apakah kamu mencoba mencabut geng Silver Sword? Kamu pencuri. Itu adalah salah satu hal terburuk di dunia untuk melihat bawahan sendiri mati di depan diri sendiri. Kepala Lokyo bisa tumbuh kembali setelah dipotong, tidak demikian halnya dengan kepala laki-laki. Laki-laki yang loyal dan kompeten terutama jarang di zaman sekarang ini. Identitas Jiang Chen tidak lagi dipertimbangkan. Bos itu setengah gila dari apa yang pemuda itu lakukan terhadap asetnya. Bunuh dia, siapapun yang berhasil akan dihargai dengan 100 juta batu roh langit. Bos Silver Sword Gang bersedia membayar mahal untuk menghilangkan masalah langsungnya. Sayangnya, kultivator Run of the Mill menemukan hampir tidak mungkin untuk menimbulkan bahaya bagi orang yang mengalahkan Xiahou Zong. Bahkan bos geng Silver Sword tidak dapat menyaingi Jiang Chen dalam hal kecepatan, meskipun tingkat ketujuh budidaya kerajaannya. Dia sangat dekat kadang-kadang, tapi Jiang Chen selalu bisa menghindar dengan dot gas paling pintar. Lebih jauh lagi, kaum muda akan menggunakan jendela untuk mengurangi jumlah lelaki lainnya. Metode pertempuran ini nyaris tanpa malu, tetapi geng Silver Sword dipukuli hingga menyerah tanpa daya. Bos geng itu merasa hatinya berdarah ketika dia melihat orang-orangnya sekarat di sekitarnya. Kamu bajingan, dia meraung dengan mata merah, geng Silver Sword bersumpah untuk membalas dendam selamanya. Deklarasi ganas, tetapi yang memiliki efek minimal pada Jiang Chen. Dia tidak akan berhenti membunuh hanya karena ancaman kosong. Kurangnya sumber daya geng menunjukkan dirinya di sini. Sebuah rumah atau sekte dengan sejarah akan memiliki formasi pelindung di sekitar kantor pusatnya. Ini bukan kasus geng Silver Sword yang merugikannya. Cukup, bos memulihkan sedikit alasannya. Dia tahu bahwa jika segala sesuatunya dibiarkan berjalan, bawahan elitnya akan ditebang habis. Kamu siapa sebenarnya? Di antara generasi muda rumah Xiahou, bahkan Xiahou Zong tidak akan menangkap kita begitu tidak sadar. Bos itu bukan orang bodoh. Dia bisa melihat kemampuan menakutkan lawannya setelah bertarung sebentar. Itu tidak realistis untuk percaya bahwa jenius tua dari House Xiahou bisa melakukan aksi seperti itu. Pasti ada sesuatu yang lebih terjadi. Jika Xiahou Zong ada di sini secara pribadi, dia akan memakan kerugiannya. Bagaimanapun, jenius muda itu terkenal di mana-mana, salah satu jenius top di Myriad Abyss. Tetapi menurut sumber mereka, Xiahou Zong telah meninggal dalam turnamen para jenius di Eternal Divine Nation. Pria muda yang mengaku berasal dari rumah Xiahou itu cukup mencurigakan. Apakah dia benda kuno dari rumah Xiahou, dengan penampilan yang masih muda?